Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini, kita membahas sebuah hadis, yaitu hadis kesempurnaan iman itu dengan memberi sesuatu yang ada pada kita kepada orang lain. Hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini sering sekali atau lazim diterjemahkan dengan terjemahan yang keliru, apakah dalam buku-buku ataupun di dalam ceramah, dalam khutbah. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah secara naluri, secara tabiat ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada seorang, dan tidak diukur oleh Allah supaya kita mencintai orang lain seperti cinta kepada diri sendiri, karena suatu hal yang tidak mungkin. Tidak ada seorang lagi, tidak ada orang yang cinta kepada orang lain sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Tapi maksud hadis ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia suka untuk dimiliki oleh orang lain apa-apa yang telah dimiliki pada dirinya sendiri. Kita memiliki sesuatu, bagaimana kepemilikan yang ada pada kita itu dimiliki oleh orang lain. Misalnya, atau yang jelasnya di dalam kitab Subulus Salam disebutkan ada 3 perkara yang kita miliki. Yang pertama itu adalah taat, ketaatan. Ketaatan. Taat itu adalah kita bagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Tapi tidak bisa masuk surga dengan taat kita sendiri. Nanti kita mau masuk surga sendiri tidak bisa. Dalam Subul Salam itu dikatakan bahwa belum sempurna iman kalau kita taat, orang lain tidak taat. Ini terutama ditujukan kepada keluarga dan keluarga kerabat dan juga kepada bidan kita. Kita sudah taat, itu bagaimana ada upaya kita supaya jiran kita juga taat. Jadi tidak cukup kita mengatakan saya yang penting sholat jamaah saya sudah bagus, sholat sunat saya sudah bagus, wirid saya sudah bagus, zikir saya sudah bagus, saya tidak mau tahu dengan anak istri saya, saya tidak mau dengan tetangga saya. Belum sempurna iman. Jadi bagaimana ketaatan yang kita miliki supaya juga bisa dimiliki ketaatan itu oleh orang lain. Artinya kita perlu mendakwahkan, kita perlu menyampaikan, kita perlu mengharapkan supaya orang lain juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu. Kita memiliki ilmu. Tidak boleh dengan ilmu dunia. Misalnya kita ada punya ilmu, lalu ada seorang kita itu yang keliru, yang tersalah mengamalkan. Itu terus. Beri teguran, ini salah, ini keliru. Jangan kita punya ilmu, kita lihat seorang kita sudah salah, kita ketawa atau kita sinis. Namun sampaikan ilmu itu kepada dia. Apakah ilmu yang menyangkut dengan ibadah atau ilmu yang menyangkut dengan muamalah. Jangan sembunyikan ilmu. Apalagi kalau ilmu itu yang menyangkut dengan perkembangan hidup orang lain. Berikan seluas-luasnya. Yang ketiga adalah harta. Harta juga
Jangan kita miliki diri sendiri sehingga kita iri, kita benci, tidak dimiliki kalau dimiliki oleh orang lain. Jadi coba mantapkan diri, kita punya harta supaya harta itu juga dimiliki oleh orang lain. Kita punya harta, bagaimana tetangga kita punya harta. Kita punya harta, bagaimana kenalan kita itu punya harta. Kita punya harta, bagaimana kerabat kita juga punya harta. Ajarkan kepada mereka, kalau kita ahli jualan, ahli dagang itu, ajarkan kepada mereka itu perdagangan. Kalau kita atau ajak bersama kita, ayo kita berdagang. Kalau kita ahli peternakan, ajarkan kepada saudara kita, jiran kita, kerabat kita itu bagaimana berternak. Kalau kita ahli pertanian, bagaimana pertanian itu, ajarkan kepada saudara, kerabat, atau jiran kita. Jadi saya ulangi lagi, ini 3 perkara itu cukup penting. Jadi, supaya kita betul-betul orang yang benar-benar beriman, kemudian benar-benar takwa kita kepada Allah. Jadi janganlah mengharapkan untuk masuk surga sendiri-sendiri, tapi perhatikan kepada orang lain 3 perkara ini. Yang pertama, kita sudah taat, bagaimana kita bisa membuat anak, istri, kerabat, dan juga jiran kita itu taat. Yang kedua, santainya kita memiliki ilmu, supaya ilmu itu bisa kita menegur orang lain, bisa kita membimbing orang lain. Jangan kita sinis, jangan kita tidak berani menyampaikan ilmu itu kepada orang lain seandainya orang lain itu sudah salah. Kalau ilmu-ilmu muamalah itu sebarkan supaya orang bisa berkembang kehidupan duniawinya untuk menuju ukhrawi. Yang ketiga itu adalah harta. Kalau sudah kita memiliki harta, coba upayakan saudara kita juga bisa memiliki harta, nikmat harta ini, sehingga kita sama-sama nanti memiliki harta. Dengan kepemilikan bersama-sama itu juga menuju kita kepada kemakmuran. Jadi sekian saya sampaikan hadis pada hari ini. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.